Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widya dengan NIM 1951014 dari kelas Akuntansi Manajemen F. Di sini saya ingin memaparkan sedikit pembahasan mengenai materi akuntansi manajemen yang terdiri dari materi analisis biaya volume laba, materi penyusunan anggaran dan pengendalian, materi biaya standar dan analisis varian, materi just-in-time, cost of quality dan target costing, materi pertanggungjawaban dan evaluasi kerja, serta materi pengukuran dan implementasi dari strategi balance sheet scorecard. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba ini merupakan salah satu alat analisis yang dapat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini karena analisis biaya volume laba ini menekankan keterkaitan antara biaya yang dikeluarkan, kuantitas yang terjual, dan juga harganya. Selanjutnya, analisis biaya volume laba ini difokuskan ke dalam 5 hal. Yang pertama, harga produk, volume produksi, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan juga mix of product sold. Selanjutnya, analisis biaya volume laba ini juga dapat membantu manajemen untuk mengetahui beberapa hal penting, yaitu diantaranya yang pertama, mengetahui jumlah unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas. Yang kedua, mengetahui dampak dari pengurangan biaya tetap terhadap titik impas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari kenaikan harga terhadap laba perusahaan. Titik impas ini atau break-even point ini merupakan titik di mana laba sama dengan 0 atau zero profit. Selanjutnya, masuk ke materi penyusunan anggaran dan pengendalian. Penganggaran ini memiliki peran penting dalam sebuah perencanaan dan juga pengendalian. Anggaran ini merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Sedangkan perencanaan atau planning merupakan suatu proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan seperti apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi proses penetapan tujuan dan strateginya itu disebut dengan perencanaan strategis. Selanjutnya, pengendalian atau controlling merupakan proses penetapan standar dan juga pengawasan terhadap kinerja agar tidak menyimpang dari yang sudah direncanakan. Jadi penganggaran yang sudah dibuat ini akan dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya untuk mendapatkan suatu feedback. Hal tersebut merupakan tujuan dari pengendalian yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, anggaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran operasional yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sektor penghasilan dan juga sektor biaya. Dan yang kedua, anggaran keuangan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kondisi finansial perusahaan tersebut. Selanjutnya ada komponen anggaran, diantaranya yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran BOP, anggaran persediaan, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, anggaran HPP, dan juga anggaran laporan laba rugi. Manfaat dari penyusunan anggaran yaitu yang pertama, dengan penyusunan anggaran, perusahaan akan lebih terarah dan juga akan lebih terbantu oleh adanya perencanaan yang matang dan juga pengendaliannya. Kegiatan operasional perusahaan juga akan lebih efisien dan akan meningkatkan jumlah pendapatan perusahaan. Manfaat yang kedua, sebagai perencanaan,
anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan juga sebagai untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga, manfaat yang ketiga sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, anggaran yang disusun dengan baik akan membuat karyawan memiliki pemahaman yang baik pula mengenai operasional perusahaan dan juga mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai biaya standar dan analisis varian. Biaya standar merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Adapun kegunaan biaya standar diantaranya yaitu yang pertama untuk menetapkan anggaran, yang kedua untuk menyederhanakan prosedur perhitungan biaya, yang ketiga untuk membebankan biaya ke persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, yang keempat untuk menetapkan tawaran kontrak dan juga harga jual, dan yang kelima untuk membantu perencanaan dan pengendalian operasional perusahaan. Standar ini terdiri dari 4 jenis yang umumnya dipakai, yaitu yang pertama standar teoritis, yang kedua standar biaya waktu yang lalu, yang ketiga standar normal, yang keempat standar pelaksanaan yang terbaik. Selanjutnya, analisis varian dan efisiensi. Ada 3, yaitu varian harga atau tarif, yaitu selisih dari tarif aktual dan tarif standar kemudian dikalikan dengan jumlah jam kerja. Yang kedua, varian pengguna atau efisiensi merupakan selisih antara jam kerja yang aktual dengan jam kerja yang standar lalu dikalikan dengan tarif standar. Yang ketiga, varian penjualan atau volume, yaitu selisih antara jumlah aktual yang terjual dengan jumlah yang telah dianggarkan, lalu kemudian dikalikan dengan biaya per unit. Selanjutnya masuk ke materi just in time, cost of quality, dan target costing. Just in time dapat diartikan sebagai sistem produksi tepat waktu. Just in time itu menjadi sistem produksi yang memiliki tujuan utama yaitu mengurangi biaya, mengefisienkan pekerjaan, dan juga memperoleh kualitas sesuai dengan standar perusahaan. Adapun manfaat dari just in time diantaranya yaitu yang pertama, dengan waktu proses produksi yang pendek mampu memenuhi permintaan konsumen yang bisa terus berubah. Yang kedua, meminimalisir tingkat pengeluaran gudang dan juga bahan baku. Dan manfaat yang ketiga itu laporan arus kas perusahaan yang akan lebih baik. Selanjutnya, cost of quality, yaitu semua biaya yang muncul yang bisa menangani suatu masalah kualitas produk. Nah, pengukuran kualitas produk ini pada umumnya dibagi menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan juga biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan yaitu biaya yang digunakan untuk mencegah setiap suatu kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Yang kedua, biaya penilaian yaitu biaya yang dikeluarkan agar kualitas produk tidak mengalami suatu masalah. Yang ketiga, biaya kegagalan internal yaitu biaya yang dikeluarkan jika ada produksi yang cacat. Dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal yaitu biaya yang dikeluarkan sebagai upaya garansi, upaya penggantian produk, dan juga upaya penyelidikan keluhan dari pelanggan. Selanjutnya, target costing, yaitu suatu cara perencanaan laba dan juga manajemen biaya
yang bisa difokuskan pada produk dengan cara mempertimbangkan proses manufaktur di dalamnya. Tujuan dari target costing diantaranya yang pertama, untuk mengurangi jumlah biaya pembuatan produk baru sehingga perusahaan dapat meningkatkan laba targetnya. Yang kedua, untuk memotivasi seluruh karyawan di perusahaan agar mereka dapat memperoleh target laba. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai pertanggungjawaban dan evaluasi kerja. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh manajer. Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban tradisional yang hanya dapat diterapkan oleh kondisi bisnis yang stabil. Dan yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban kontemporer yang hanya bisa diterapkan pada situasi bisnis yang dinamis. Selanjutnya, evaluasi kerja, yaitu suatu proses penilaian kinerja yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari, apakah pekerjaan tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Dalam evaluasi kinerja, terdapat 4 pengukuran evaluasi kinerja, yaitu yang pertama, pengukuran kinerja pusat biaya. Pusat biaya ini diukur kinerjanya dengan membandingkan antara biaya aktual dan juga biaya yang dianggarkan. Yang kedua, pengukuran kinerja pusat pendapatan. Pusat pendapatan ini diukur kinerjanya dengan cara membandingkan antara pendapatan aktual dan pendapatan yang dianggarkan. Lalu yang ketiga, pengukuran kinerja pusat laba. Pusat laba ini diukur kinerjanya dengan membandingkan antara laba aktual dengan laba yang dianggarkan. Dan yang keempat, pengukuran kinerja pusat investasi yang diukur menggunakan return on investment atau ROI dan juga diukur dengan economic value added atau EVA. Materi selanjutnya mengenai pengukuran dan implementasi strategi balance sheet scorecard. Balance sheet scorecard ini merupakan sistem manajemen strategi yang menerjemahkan visi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan dan ukuran operasional. Dalam balance sheet scorecard juga terdapat 4 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan atau finansial. Perspektif ini dapat mempermudah pengukuran finansial dan memberikan ringkasan konsekuensi dari tindakan ekonomi yang sudah diambil oleh perusahaan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif ini berkaitan erat dengan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan itu harus diperlakukan dengan layak sehingga pelanggan tersebut dapat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif bisnis internal. Dalam perspektif tersebut, penilaian mengenai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Jadi, penilaiannya itu berfokus kepada internal perusahaan saja. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dalam perspektif itu, karyawan menjadi aset berharga perusahaan yang harus dijaga. Jadi, tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan juga akan mengalami banyaknya kendala. Jadi, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian pembahasan mengenai materi akuntansi manajemen, mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.